Halo Sobat Kares, dimanapun Anda berada, bertemu dengan kita, tim klinik Rumah Swadaya Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa 3. Saya Debu Widyadana. Dalam kesempatan ini kita akan berbicara tentang persetujuan bangunan gedung. Tepatnya, klinik Rumah Swadaya BP2P Jawa 3 melakukan pendampingan dan pelengkapan syarat-syarat teknis bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memenuhi syarat-syarat teknis dalam upaya permohonan persetujuan bangunan gedung. Latar belakang daripada PBG adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana berdampak pada penyempurnaan pengaturan terkait penyelenggaraan bangunan gedung. Untuk bidang perumahan, 80% aturan-aturan itu harus menyesuaikan. Kemudian PP Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Perundang-undangan Nomor 6 Tahun 2017 tentang arsitek. Kemudian PP 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2017 tentang arsitek. Itu peraturan-peraturan yang menyertai atau menjadi latar belakang daripada pelaksanaan PBG. Tujuannya adalah mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, yang sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya. Itu tujuannya. Kemudian mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Kemudian mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung. Itu tujuannya. Tapi nanti kita akan berbicara bagaimana kenyataannya dalam pelaksanaannya. Kemudian isu utama dalam PBG ini adalah merubah IMB menjadi PBG. PBG itu diterbitkan oleh Pemda, Kabupaten Kota atau pemerintah provinsi untuk DKI dengan mengacu pada NSPK dari pemerintah pusat. Kemudian bisnis proses PBG, kemudian fungsi pengawasan, kemudian penggunaan sistem, penerbitan PBG dan lain sebagainya dilakukan melalui SIMBG PUPR. Kemudian standar teknis yang diatur dan sesuai dengan SNI. Kemudian penyelenggaraan bangunan gedung itu mulai dari mendaftar secara online pada SIMBG, kemudian melengkapi syarat-syaratnya dengan secara online. Jadi bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, mandiri oleh masyarakat. Itu tujuannya, sehingga dapat mempercepat dan lain sebagainya. Kemudian persetujuan bangunan gedung itu adalah diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk bangunan baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung, sesuai dengan pasal 1 PP Nomor 16 Tahun 2021. Kemudian, banyak keluhan daripada masyarakat dari IMB kepada PBG. Ternyata dengan sistem yang baru ini tidak menjadi lebih murah, tidak menjadi lebih mudah, tidak menjadi lebih cepat. Begitu banyak tantangan-tantangan yang ada di dalam masyarakat. Tapi nanti itu akan kita bahas dalam segmen-segmen lainnya. Kemudian ketentuan dokumen penyelenggaraan prasarana BG. Informasi terkait dengan BG itu adalah pertama data umum. Itu data diri pemilik dari BG dan lain sebagainya. Kemudian data tanah, kemudian data teknis dari gedung yang dibangun. Itu 3 syarat utama yang harus diupload dalam aplikasi SIMBG. Dalam upaya ini, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa 3 melalui klinik Rumah Swadaya melakukan pendampingan layanan BG bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang akan membangun rumah sederhana untuk warga Jogja dan warga Jawa Tengah. Nah, alurnya adalah masyarakat bisa datang langsung kepada unit-unit layanan yang ada di Balai, ada di MPP, Mall Pelayanan Publik Kota Jogja, MPP Kabupaten Klaten, kemudian Kudus, atau melalui layanan-layanan online. Dalam kesempatan itu, masyarakat bisa langsung berkomunikasi dengan membawa data diri, data tanah, dan bila sudah terbit KKPR. Bila belum, klinik Rumah Swadaya juga berupaya untuk membantu masyarakat
dalam pengajuan KKPR. Kemudian memilih desain rumah, arsitektur rumah yang ada dan disediakan di dalam Bank Desain Klinik Rumah Swadaya BP2B Jawa 3. Setelah pilihan itu diambil oleh masyarakat, maka ada penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan sesuai dengan KKPR, keadaan tanah, dan lain sebagainya. Kemudian setelah gambarnya jadi dan dilisensi oleh petugas yang berwenang. Dalam hal ini, KRS dan BP2P Jawa 3 bekerja sama dengan IAI Kota Jogja. Kemudian diupload sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam SIM-BG. Jadi lingkup layanan di dalam KRS adalah mulai dari perencanaan rumah, desain, penyusunan RB, proses perizinan PBG, kemudian pengawasan konstruksi. Ini juga bisa kita lakukan. Kemudian pelaksanaan konstruksi, kemudian pemeliharaan, perubahan, dan lain sebagainya. Kemudian kita sudah menyediakan bank desain, begitu banyak desain-desain yang disediakan, dan desain-desain ini disediakan oleh mahasiswa yang dalam pelaksanaannya disupervisi oleh arsitektur yang berlisensi. Kita bisa lihat di scukrsjawa3.com atau krssejati.com. Begitu disediakan berbagai hal, dan desain-desain rumah yang disediakan adalah rumah-rumah tumbuh, sehingga masyarakat bisa mengambil berbagai bentuk sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan yang bisa dilakukan sampai dengan rumah itu menjadi rumah idaman. Demikian Sobat KRS, salam sehat, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.